wis salam mek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Iqan Amar. Saya di sini akan mewakili kelompok kami, kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang berjudul Potensi Antibakteri Isolat Bakteri Probiotik dari Madu Lebah Apis mellifera L terhadap Salmonella typhi. Yang beranggotakan saya sendiri, Najib Iqan Amar, 2 Tutwuri Rahmawati, 3 Asep Dwi Pamungkas, 4 Firnaldi Idi Jahubesi, yang kelima Anggreni Pamela Avelanosa. Bab 1. Latar belakang. Madu merupakan cairan kental yang berasal dari nektar bunga yang dihasilkan oleh lebah madu. Lebah madu mengambil berbagai macam sari dari bunga dan buah, lalu dikumpulkan dalam tubuhnya, kemudian dibawa ke sarangnya dan dibentuk menjadi madu. Latar belakang. Bakteri prebiotik adalah mikroba hidup menguntungkan pada makhluk hidup yang dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki keseimbangan mikroba di dalam saluran pencernaan dan memberikan pengaruh yang baik terhadap fisiologi dan kesehatan inangnya. Senyawa-senyawa toksik yang dihasilkan pada metabolisme bakteri probiotik seperti bakteriosin, peroksida, dan asam laktat yang bersifat antimikroba dan antibiotik mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen. Antibakteri adalah suatu komponen yang merugikan atau toksik bagi bakteri dan berkemampuan dalam menghambat serta mematikan bakteri. Tujuan dari penggunaan antibakteri adalah sebagai usaha pengendalian terhadap bakteri untuk menghambat, membasmi, atau membunuh bakteri. Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi masih sensitif terhadap beberapa antibiotik pilihan, yaitu amoxicillin asam, clavunalat, chloramphenicol, ceftriaxone, ciprofloxacin, trimethoprim, dan trimetoprim, sulfamethoxazole. Sesuai dengan anjuran Kadzung, terdapat Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi 0,32 sampai 7,89% yang resisten terhadap amoxicillin asam, clavunalat, chloramphenicol, ciprofloxacin, trimetoprim, dan trimetoprim sulfamethoxazole. Rumusan masalah. 1. Apakah bakteri probiotik dapat diisolasi dan dikarakterisasi dari madu lebah Apis mellifera L? Yang kedua, apakah bakteri probiotik dari madu lebah Apis mellifera L mempunyai kemampuan antibakteri terhadap Salmonella typhi? Tujuan dan manfaat riset. Riset ini bertujuan untuk yang pertama mengisolasi dan karakterisasi bakteri probiotik dari madu lebah Apis mellifera L. Yang kedua, mengetahui potensi bakteri probiotik yang berasal dari madu lebah Apis mellifera L sebagai antibakteri terhadap Salmonella typhi. Manfaat riset. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh slot baru bakteri probiotik dari madu lebah Apis mellifera L yang memiliki kemampuan atau potensi antibakteri yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu terapi pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi Salmonella typhi atau bakteri patogen lainnya. Tinjauan pustaka. Fungsi probiotik adalah sebagai pertahanan mukosa, fungsi pelindungan serta pertahanan imunitas saluran cerna, seperti lapisan epitel, lapisan mukus,
peristaltik, serta desquamasi epitel, dan sekresi imunoglobulin A. Sangat berpengaruh terhadap perlekatan bakteri patogen, serta juga untuk memodulasi sistem imun, lokal dan sistemik. Probiotik pula berperan sebagai karbon dan sebagai sumber tenaga untuk bakteri yang berkembang di usus besar. Madu dari madu barat bersama dengan lebah Tetragoniska angustula mempunyai aktivitas antibakteri spesifik terhadap bakteri pemicu peradangan. Madu populer dengan manfaat yang baik untuk kesehatan. Lebah Apis mellifera merupakan tipe lebah yang dibudidayakan nyaris di seluruh negeri termasuk Indonesia. Salmonella merupakan genus bakteri Enterobacteria gram-negatif berbentuk tongkat yang menimbulkan demam tifoid, demam paratipus, serta keracunan makanan. Pada umumnya, serotipe Salmonella menimbulkan penyakit pada organ pencernaan. Penyakit yang diakibatkan oleh Salmonella disebut salmonellosis. Mekanisme kerja senyawa antibakteri memanglah bermacam-macam serta kompleks. Tidak hanya rusaknya dinding sel bakteri, kemampuan senyawa fenol untuk mendenaturasi protein juga jadi pemicu matinya sel. Variabel pada penelitian ini terbagi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain dan menimbulkan sebab akibat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu isolat bakteri probiotik dari madu Apis mellifera L, dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Variabel terikat peneliti ini yaitu uji antibakteri terhadap bakteri Salmonella typhi. Isolasi bakteri probiotik. Isolasi bakteri probiotik dilakukan dengan mensuspensikan 1 mili yang telah difermentasikan ke dalam 9 mili aquades atau pengenceran 10. Selanjutnya diambil 1 mili sampai dari pengenceran 10 dilarutkan dalam 9 mili aquades. Pengenceran 10 dan seterusnya sampai pengenceran 10-6. Sebanyak 1 mili sampel diambil dari setiap pengenceran dan ditumbuhkan pada media agar MRSI. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Isolat yang tumbuh dinokulasi pada media agar MRSI lain dengan metode kuadran. Karakterisasi isolat bakteri. Karakterisasi isolat bakteri dilakukan secara mikroskopis dengan cara ditanam pada media agar. Pengamatan mikroskopis meliputi bentuk, warna, tepian, dan elevasi koloni bakteri. Pengamatan mikroskopis dilakukan dengan cara mengamati bentuk dan warna koloni berdasarkan pewarnaan gram dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat. Fermentasi bakteri probiotik. Untuk mendapatkan metabolit sekunder dari bakteri probiotik dilakukan dengan cara fermentasi. Ose biakan bakteri probiotik kemudian dinokulasikan pada media BHI sebanyak 100 ml. Kultur bakteri kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan diinkubasi selama 8 hari. Kultur bakteri tersebut setiap hari dilakukan pengacokan selama 15 menit dan dilakukan 2 kali dalam sehari. Karakterisasi kemurnian bakteri Salmonella typhi. Karakterisasi bakteri Salmonella typhi dilakukan secara makroskopis dengan cara ditanam pada media selektif SSA. Dan pengamatan mikroskopis dilakukan dengan cara mengamati untuk bentuk dan warna koloni berdasarkan pewarnaan gram dan diamati di bawah mikroskop
dengan pembesaran kuat. Pembuatan larutan standar McFarland. Bakteri uji disuspensikan ke dalam 2 mili larutan NaCl fisiologis 0,9% sehingga diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar kekeruhan larutan McFarland 0,5. Uji antibakteri. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan metode difusi sumuran. Kemudian ditambahkan 5 mili medium sebagai lapisan kedua dan dihomogenkan. Setelah memadat, dibuat lubang sumuran menggunakan pencadang dengan diameter 6 mm. Diteteskan sampel uji ke dalam lubang sumuran, lalu dilakukan pengamatan dengan mengukur zona hambat yang terbentuk menggunakan mikrometer sekrup. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan.